Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel YouTube Mama Bunga. Share lagi aktivitas hari ini. Masih seperti biasa, aktivitas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Dan ini tuh udah sekitar jam 10 siang. Aku sudah selesai memasak untuk menu makan siang. Jadi aku hari ini udah selesai semuanya pekerjaan aku. Waktunya aku duduk santai bareng anak aku si Bunga. Dan ini tuh adalah penampakan di siang harinya sekitar jam 2 gitu. Aku udah bangun tidur karena kalau di siang hari memang setiap harinya itu aku sempetin untuk tidur siang ya teman-teman. Karena kalau sudah di jam 3 sore aku sudah ada aktivitas lain. Jadi sebelum aku beraktivitas di dapur, aku sempetin sama suami aku untuk belajar mengendarai mobil. Dan ini tuh aku belajar mengendarai mobil di tanah lapang, tidak jauh dari rumah. Dan alhamdulillah suami aku tuh sabar banget ya teman-teman, cara mengajari aku supaya aku bisa mengendarai mobil sendiri. Karena di awal-awal aku sempet takut, soalnya ada beberapa temen aku yang bilang katanya kalau belajar mengendarai mobil sama suami sendiri, bukannya pinter malah yang ada kena mental. Nah dari situ aku kayak ngerasa aku takutnya nanti suami aku nggak sabaran gitu kan ngajarin aku naik mobil, jadi kayak dia tuh marah-marah gitu. Alhamdulillah enggak ya teman-teman, suami aku tuh bener-bener sabar banget. Apalagi kan kalau kita masih belajar dari nol itu kita belum paham tentang mana kopling, mana rem, mana gas gitu. Jadi alhamdulillah di sini suami aku tuh memang bener-bener sabar, dan alhamdulillah aku sekarang sudah bisa mengendarai mobil meskipun muter-muter di tanah lapang. Sebelum aku belajar mengendarai mobil di tanah lapang, aku tuh belajar untuk mengenal mana yang namanya gas, mana yang namanya rem, dan mana yang namanya kopling ya teman-teman. Karena suami aku bilang belajar mengendarai mobil dari nol itu tidak harus langsung terjun ke tanah lapang seperti ini. Jadi di awal-awal aku belajar mengendarai mobil, posisi mobil itu masih berhenti. Nah di situ aku pahami dulu mana yang namanya kopling, namanya gas, dan namanya rem. Dan di situ juga aku belajar bagaimana cara over gigi, maju dan mundur. Setelah itu baru kita berani terjun ke lapangan seperti ini karena kita sudah memahami ya teman-teman. Dan alhamdulillah setelah aku sudah memahami di mana letak gas, rem, dan kopling, jadi aku sudah tidak gugup lagi di saat langsung terjun ke tanah lapang seperti ini. Dan di sini suami aku tinggal mengarahkan saja bagaimana cara belok ke kanan dan belok ke kiri. Alhamdulillah sekarang ini aku senang banget karena sudah bisa mengendarai mobil sendiri ya, walaupun saat ini aku hanya bisa keliling-keliling di tanah lapang aja. Insya Allah nanti kalau sudah mulai lancar aku belajar mengendarai mobil di jalan ya teman-teman. Dan setelah beberapa menit kita belajar mengendarai mobil, ini kita lanjut jalan pulang ke rumah karena sudah sore juga. Sudah waktunya aku beraktivitas di dapur ya teman-teman. Dan setelah sesampainya di rumah, sebelum lanjut beraktivitas di dapur, di sini aku mau sempetin potongin kuku anak aku karena tadi aku sempet lihat kuku anak aku udah panjang. Dan aku juga membaca salah satu komentar, dan komentarnya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi rumah bata di sebelah kanan kontrakan aku ini itu ada penghuninya, dan itu adalah tetangga aku. Semenjak tinggal di rumah kontrakan ini aku memang jarang banget keluar rumah kecuali aku mau ke warung beli sayuran, dan sehari-hari memang aku lebih suka menghabiskan waktu di dalam rumah saja. Oke teman-teman, ini pakaian aku udah pada kering, cuman gak langsung aku lipetin soalnya ini udah sore, udah waktunya aku memasak di dapur. Dan ini pakaiannya aku taruhin di dalam keranjang ini aja, mungkin nanti malam baru aku lipetin.
Dan di sini sebelum aku lanjut memasak di dapur, aku mau nyapu-nyapu halaman dulu karena halaman aku juga sudah kelihatan kotor. Seperti yang aku bilang ya teman-teman, di sini aku nyapu nyapu halamannya itu setiap hari dan aku lakuin di sore hari saja. Semenjak kami tinggal di rumah kontrakan ini, bengkel motor juga jarang dibuka karena suami aku sekarang jarang di rumah, lebih sering aktivitas di luar rumah. Ini aja tadi cuman nganterin aku aja pulang, setelah itu suami aku mandi dan pergi lagi. Oh ya teman-teman, waktu itu aku juga membaca salah satu komentar dan komentarnya itu seperti ini, teman-teman bisa baca sendiri ya. Jadi gimana nih menurut teman-teman semuanya? Apakah di video aku yang berjudul host tour itu ada unsur pamer? Padahal teman-teman semuanya juga tahu bagaimana keadaan kontrakan aku yang sekarang ini, bagaimana dalamnya, bagaimana barang-barang aku. Masya Allah semuanya itu sangatlah sederhana banget dan tidak ada niat untuk pamer-pameran gitu ya teman-teman. Dan aku rasa semua teman-teman aku sudah pada tahu seperti apa kondisi rumah kontrakan aku, seperti apa dalamnya, dan seperti apa barang-barang yang aku miliki. Dan sepertinya barang-barang yang aku miliki itu juga tidak layak untuk aku pamerin ya teman-teman, soalnya aku ngerasa barang-barang yang aku punya itu semua orang pasti juga punya gitu. Dan masih banyak teman-teman di luar sana yang memiliki barang-barang lebih mewah, lebih bagus-bagus, lebih mahal harganya ketimbang barang-barang yang ada di rumah aku. Jadi sama sekali ya teman-teman, aku buat video ini tuh nggak pernah ada unsur untuk pamer-pameran. Pasti di sini teman-teman penonton setia aku semuanya sudah pada tahu kamar aku keadaannya seperti apa, tempat tidurnya seperti apa, barang-barang yang aku miliki semuanya seperti apa. Semuanya itu masih harga terjangkau ya teman-teman, tidak ada yang mahal. Bahkan rice cooker aku yang sudah rusak, yang sudah nggak ada tombolnya aja karena masih bisa aku pakai, masih bisa untuk menanak nasi sampai matang, itu juga masih aku gunakan ya teman-teman. Jadi aku nggak ada unsur untuk pamer-pameran. Niat aku dari hati, dari awal aku bikin video-video ini, semoga video-video aku ini bisa menginspirasi, bisa memotivasi, dan bisa menghibur teman-teman ataupun para bunda-bunda dimanapun berada. Jadi bukan untuk unsur pamer-pameran ya teman-teman, Masya Allah tidak ada niat seperti itu. Dan aku rasa teman-teman semuanya sudah pada tahu aku di sini masih tinggal di rumah kontrakan, dan seperti apa keadaan tempat tidur aku dan seperti apa keadaan dapur aku. Semuanya itu masih sederhana banget dan tidak ada yang istimewa. Jadi aku nggak ngerasa aku tuh pamer ya teman-teman. Masya Allah, ini berkali-kali aku ucapkan karena memang aku bikin video ini tidak ada unsur untuk pamer-pameran. Oke teman-teman, kita tinggalin dulu membahas tentang pamer. Di sini kita lanjut ke cerita videonya. Aku udah selesai menyapu halaman dan menyapu lantai. Di sini aku mau lanjut memasak. Dan masih seperti biasa, di sini aku kalau memasak itu nggak mau yang ribet-ribet. Jadi aku selalu memasak yang simpel-simpel aja. Jadi untuk menu makan malam kami hari ini oseng kangkung, goreng ikan asin, sama dadar telur saja. Untuk sayur-sayuran dan perbumbuan semuanya sudah bersih, sudah aku taruhin di dalam kulkas. Jadi seperti itu setiap harinya. Bumbu-bumbu sudah aku bersihkan, jadi mau memasak apapun aku tinggal ambil saja. Karena dengan cara begitu kita mau memasak apapun jadi lebih cepat ya teman-teman. Semuanya sudah standby di dalam kulkas. Dan di sini yang pertama aku masak yaitu telur dadar, karena suami aku tuh lebih suka telur di dadar daripada di mata sapi. Dan ini tadi cukup 2 telur saja karena untuk menu makan malam nggak terlalu banyak-banyak banget ya teman-teman. Sore ini memang suami aku tidak di rumah, tapi tadi suami aku sebelum pergi dia bilang kalau nggak habis maghrib, habis isya udah pulang. Jadi ini aku masak telurnya 2 saja cukup. Terus nanti aku setelah ini mau langsung goreng ikan asin. Mau memasak tumisan apapun kalau sudah ada ikan asin goreng ataupun tempe goreng sudah nikmat banget rasanya ya teman-teman. Aku dibesarkan dari keluarga yang sangat sederhana, jadi kalau untuk makan menu seperti ini lidah aku sudah terbiasa, dan menu seperti ini saja menurut aku Masya Allah sudah nikmat banget.
Oh ya teman-teman, setiap kali aku mau menggoreng apapun, aku selalu menggunakan wok pan dari Tivale ini karena memang benar-benar sebagus itu. Ini aku belinya di Shopee ya teman-teman, dan linknya juga sudah aku sematkan di deskripsi jika ada teman-teman yang pengen samaan. Wok pan ini tuh kalau untuk menggoreng telur, menggoreng ikan benar-benar tidak lengket, dan teman-teman jika mau menggoreng telur tanpa minyak juga sudah bisa. Semenjak aku punya wok pan ini, jarang banget aku anggurin. Jadi setiap mau goreng ikan asin, telur, ataupun ikan, aku selalu menggunakan wok pan karena wok pan ini tidak lengket sama sekali. Tapi kalau untuk menggulai sama menumis, biasanya aku pakai wajan penggorengan aku yang aluminium ya teman-teman. Karena kalau kita memasak gulai kan sudah pasti sayurnya itu berkuah. Jadi kalau menggunakan wok pan ini menurut aku kurang besar. Dan wok pan ini waktu itu aku beli ukuran 24 ya teman-teman. Tapi kalau tingginya paling cuma berapa senti aja. Makanya kalau aku masak gulai aku selalu menggunakan wajan penggorengan aku yang biasa. Tapi kalau aku masak tumisan porsi sedikit, aku pakai wok pan ini aja. Jadi menurut aku wok pan ini aku beli bener-bener kepake banget ya teman-teman. Sebenarnya aku juga pengen wok pan yang ukuran 32 karena lebih besar, lebih cekung juga. Jadi kalau untuk merebus ataupun untuk memasak gulai sudah pasti cukup, nggak takut tumpah. Tapi aku ngerasa aku belum memerlukan banget, soalnya aku masih ada wajan penggorengan aku yang aluminium yang ukurannya juga cukup besar. Makanya di sini aku nggak mau ya teman-teman membeli barang yang menurut aku nggak terlalu kepake banget gitu, yang ada nanti kebanyakan barang yang menumpuk di dalam rumah. Apalagi saat ini aku sedang belajar menerapkan gaya hidup minimalis, jadi aku tidak mau terlalu banyak barang di dalam rumah ya teman-teman. Dan ini dia menu makan malam kami sudah matang. Ada ikan asin goreng, telur dadar, sama oseng kangkung. Dan ini sengaja aku kasih kuah karena suami aku suka tumisan yang berkuah. Dan ritual selanjutnya setelah selesai memasak seperti biasa ya teman-teman, di sini aku membersihkan meja dan kompor. Dan nggak tahu kenapa setelah selesai memasak memang selalu aku bersihkan meja dan kompornya, padahal masih bisa dikerjakan nanti ataupun besok gitu ya teman-teman. Tapi menurut aku lebih bagus lagi kalau kita udah selesai memasak, ini percikan minyaknya langsung dibersihkan. Dan aku juga sudah punya niatan mau pasang wastafel di dapur ini supaya di saat aku nyuci sayuran, nyuci beras, nyuci piring itu sudah tidak perlu ke kamar mandi lagi. Dan aku juga sudah ngomong sama bapak aku kira-kira apa saja yang harus aku beli, dan doain aja ya teman-teman, semoga aku ada rezeki lebih bisa memasang wastafel di dapur ini. Dan ini sudah sekitar jam setengah 6 gitu, anak aku udah aku mandiin, aku juga sudah selesai mandi. Setelah ini aku mau lanjut menutup jendela dapur sama jendela kamar. Sebentar lagi kita sudah memasuki waktu maghrib ya teman-teman. Dan untuk wilayah Riau, azan maghrib sekitar jam 6:13. Jadi seperti inilah setiap harinya yang aku lakukan. Aku usahakan sebelum azan maghrib semua pekerjaan aku udah selesai. Dari mulai menyapu halaman, nyapu lantai, memasak, mencuci piring, dan beberes rumah ya teman-teman. Dan ini tuh aku sudah selesai sholat maghrib, aku juga sudah selesai membaca Quran. Ini aku mau duduk santai sambil nunggu suami aku pulang ke rumah. Dan suami aku juga barusan nelpon, katanya sudah jalan pulang, jadi makan malamnya aku mau bareng sama suami aku aja. Dan segini dulu video aku hari ini, terima kasih banyak aku ucapkan buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video Mama Bunga selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.